Nah, oke, kembali lagi di channel saya. Dan karena berhubung saya udah lama nggak nge-review mobil-mobil cakep di Jogja terutama ya, makanya untuk hari ini saya bakal nge-review sesosok mobil di belakang saya ini. Kalau menurut opini saya pribadi, ini konsepnya kalau di sini ya, kalau di Jogja ini out of the box banget. Stylenya itu ke Jepang-Jepangan. Jadi mobil ini kalau misal foto dengan background yang gedung-gedung atau lapangan-lapangan gitu, itu look like-nya kayak Jepang gitu. Acuan modifnya itu memang ke Jepang-Jepangan gitu. Cocok sama basic mobilnya yang banyak beredar di Jepang sana gitu. Lebih jelasnya kita langsung panggil aja ownernya buat menjelaskan spesifikasi keseluruhan dari Toyota Cressida ini gitu. Mas, anjay, Mas Tommy, Betul sekali. si pemilik Toyota Cressida. Apa Mas? Toyota Cressida apa tipenya? GLXI Galaxy tahun 86. 86 gitu. Sambil duduk Mas. Oke, boleh. Nah, untuk pertama-tama nih Mas, sebelum saya tanya-tanya tentang spesifikasi modifikasi di mobil ini gitu. Untuk pertama-tama, kenapa kok milihnya Cressida Mas? Mau Kan versi simpel apa versi panjang? bebas. Oke. Kan jarang banget nih, maksudnya anak muda yang ya tesnya itu mobil-mobil yang kayak gini gitu. Kenapa kok Anda bisa memilih mobil ini? Kalau versi simpelnya tuh speedometer. Ah ya. Versi simpel speedometer. Speedometer digital yang sangat 8 bit ya. Sangat 8 bit tuh aku tuh suka banget. Kalau versi agak panjangnya, Asia mau ngambil Crown. Asia pengen ngambil Crown karena aku suka sedan. Aku suka mobil panjang ya. Iya. Panjang lebar merepotkan. Terus saya suka. Terus temanku ngomong, Cressida aja Tom, speedometernya bagus. Lihat tuh di Google. Oh, oke, terus ngambil Cressida. Ya, jadi bagi kalian yang mungkin asing dengan Cressida ya, itu speedometernya bener-bener apa ya, futuristik, paling futuristik di zaman itu ya. Iya, bisa dibilang seperti itu. Jadi untuk tahun 86 itu speedometernya full digital. Yang full digital nggak sih? Bisa Enggak. dibilangin. Masih ada yang analognya, yaitu buat ngitung kilometer. Trip yang total keseluruhan itu. Odometer. Nah, Iya. Tapi untuk lainnya full digital. Trip A, trip B, bensin, radiator, temperatur, speedometer kilometernya sama RPM-nya digital semua. Oke. Dan untuk stylenya, ini kan saya lihat Jepang banget nih Mas. Iya. Jepang banget. Jadi ya mungkin bisa dibilang ini satu-satunya Cressida atau bahkan ya mobil-mobil umuran segini yang tampilannya sakotan ya Mas. Sebenarnya tuh ada, cuman mungkin kurang dipakai harian ya, ini mungkin ya. kurang terekspos. Aja mungkin. Dan si Mas Tommy ini benar-benar dipakai full harian. Wih, ngeri lagi. Ini untuk alirannya sakotan ya Mas? Bener, sakotan semi Kaido racer. Semi Kaido. Sakotan itu kan setahu saya di Jepang juga ada Bosozoku ya Mas? Boso, ya betul. Nah, itu bedanya apa Mas kalau sama sakotan nih? Kalau sakotan itu simplified-nya yang berarti wide and low. Artinya dia lebar dan ceper, terendah. Poin utamanya itu. Kalau di Bozo ya seperti yang udah pada tahu, knalpotnya 15 meter tingginya. Terus body kitnya wes ngono kae lah segala macam. Kalau dia di Kaido Racer sendiri berarti ceritanya dipakai buat kebut-kebutan. Nah, kalau dengan style Kaido Racer sendiri biasanya ya kayak gini, skirtnya sederhana. Habis itu ada aksesoris kayak misalnya di belakang ini ada ya fender flare lah. Iya. Di belakang itu masuknya sakotan Kaido. Soalnya kalau full Kaido hampir Bozo. Jadi dia ada shark nose. Shark nose ya. Jadi cupnya tambah panjang lagi itu. Habis itu ada intercooler luar, kalau enggak oil cooler luar itu juga. Jadi ini konsepnya aku ngambilnya sakotan Kaido lah. Berarti ini bisa dibilang kombinasi ya? Kombinasi. Oke. Sakotan Kaido yang basicnya
Cressida atau ada mobil-mobil lain? Paling banyak kalau di Jepang sendiri Cressida. Oh, paling banyak Cressida. Yang dimana kalau di Jepang namanya kan Mark II tuh. Iya. Banyak tuh ada Mark II, Super Lusen, tapi nggak menutup kemungkinan juga buat Crown. Crown yang tahun-tahun sama lah, sekitar 80, di bawah 90-an dikit, 87, 88. Ada itu, terus ada Nissan tuh juga ada. Laurel apa ya kalau nggak salah? Oh, Laurel, ya. Kayaknya Laurel, tapi Laurel. antara itu pokoknya sedan-sedan tahun segitulah. Itu cukup banyak dibikin Kaido. Bahkan yang lebih tua pun juga ada, kayak yang tahun 81, GX61 juga bisa mau dibikin Kaido Racer gitu-gitu. Berarti secara nggak langsung buat mobil-mobil Kaido Racer atau Sakutan itu bisa dibilang penggerak belakang semua ya? Iya kan? Iya, semuanya RWD. Iya kan? Bener, semuanya RWD. Nah, untuk exterior di mobil ini Mas, itu depan rubahnya apa aja? Di sini untuk depan itu paling aku cuman fender itu doang, sama ada pura-pura oil cooler di depan. Cuman selangnya belum kepasang. Baru radiator bohongannya aja. Tapi itu kalau misal selangnya kepasang sih bakal lebih Jepang lebih Kaido lagi. Lebih Kaido lagi. Lampu-lampu nggak atau ada, grill standar. Untuk sekarang sih masih standar. Cuman aliran Kaido juga ada yang dia ngelepas lampu buat intake udara. Oh, ini ya Mas, buta satu. Buta satu, picak lah. Itu juga ada. Ini ya nantilah. Lagi proses. Lagi proses. Terus oh ya ini tambahan ini ya. Ada fender flare depan dikit, cuman itu aku ngide sendiri. Oh, berarti desainnya ya nyomot sendiri lah. Bikin sendiri. Oke. Terus yang samping ini skirt penambahan ya. Skirt untuk ala kadarnya aja nih. Ini juga desain sendiri. Ngambil contoh. Sebenarnya ada yang lebih ribet lagi, cuman kebetulan karena mobilnya simple, ya udahlah bikin yang simple aja. Tapi kalau kayak gini, kalau saya sekilas lihat ini mirip-mirip sama BN Sport Kit lah ya. Itu produk-produk. Iya, kurang lebih lah. Iya. BN Sport Kit. Tapi bedanya kalau ini plat ya bahannya. Kalau ini bikin dari besi. Iya. Kalau misal di BN itu setahu saya Duraflex sih. Jadi lentur itu loh Mas. Kalau nggak Duraflex apa polyuterin apa-apa. Ayo gitu, pokoknya sing anti pecah lah. Anti pecah. Kena kenapa-napa cuman meleotok. Iya bener. Cuma kalau ini plat. Tapi ya malah sesuai sama bodi mobilnya yang hampir keseluruhan itu pakai besi gitu. Nggak ada plastiknya. Terus samping udah. Oh ini Mas. Apa Mas? Ini talang air lah. Ini talang air juga. Kalau ini kebetulan copotannya Corolla DX. Kebetulan copotannya Corolla DX. Masuk di sini. Ya. Atau ditambah atau dikurangi malah? Enggak. Apa yang ada segini? Itu udah kepasang gitu aja. Cuman karena ini Cressida sedannya emang lebih panjang ya, jadi agak kurang dikit tuh sampai belakang. Penyesuaiannya waktu masangnya aja ya. Itu fender juga melar ya. Fender juga melar, yang belakang juga. Ini melarnya berapa senti nih? Depan dulu. Kalau misalnya ngitung fender apa ngitung dari ban nih? Dari fendernya aja. Kalau dari fender itu mungkin nambah sekitar 7,5 cm ya. 7,5 kanan kiri atau satu sisi? Satu sisi. Wih, berarti kanan kiri 15 ya? 15. Belakang juga? Yang belakang lebih lebar dikit sih. Lebih lebar dikit, mungkin di sekitar 8 cm. Dan ini untuk rubahan fender segitu bisa nelen velg yang segede gaban. Tapi nanti untuk speknya di akhir aja. Ini soalnya cakep, kalau menurut saya ini speknya terlalu agresif gitu. Nah, kita lanjut lagi ke pembahasan eksterior. Tadi sampai fender flare belakang, Mas. Nah, itu di bawah fender itu kayak penambahan body kit itu. Yang belakang itu kan? Ya itu juga salah satu, entah asal usulnya dari mana, cuman banyak, entah itu Shakotan apa Kaido nambahin itu. Jadi bisa dibilang pengganti kepet. Iya. Bisa dibilang ganti kepet. Jadi kalau misalnya biar ada kotoran atau apa, nggak nyiprat ke bodi terlalu banyak. Tapi itu cuma di kanan kiri ya, nggak sampai yang bumper belakang, bawah bumper belakang juga? Enggak. Kalau yang di bawah bumper belakang itu kan kayak diffuser itu kan ya. Nah, itu pengen juga tapi masih belum lah, nabung dulu. Itu namanya apa? Split spoiler. Jadi kalau asal usulnya aslinya itu tahun segitu bener-bener spoiler mobil ala kadarnya dibalik, dipasang. Aslinya kayak gitu. Jadi bukan didesain untuk di bawah, itu spoiler mobil Pombo, copot, taruh bawah, udah baut beres. Berarti bisa dibilang orang sana kreatif. Oh ya, luar biasa. Gabut ya. Iya, gue. Kebanyakan gabutnya jadi kreatif. Knalpot tuh kayaknya keluar naik gitu. Menantang langit ya, menantang hujan. Itu custom. Itu custom juga knalpotnya. Jadi biar nggak kelihatannya Bosozoku banget,
ala-ala Kaido juga seperti itu, walaupun nggak ke atas, biasanya ke belakang Iya. panjang lebih. Ha. Ke belakang panjang lurus, mungkin kalau dari bumper sekitar 40-an senti. 40-an senti. Nggak dibikin kayak itu sekalian. Agak repot ya buat parkir. Emang sih, soalnya ini Crazy Dog kan dimensinya udah panjang banget. Mas. Lumayan panjang. Kalau ditambahin knalpot yang menjulang kayaknya malah bakal menyengsarakan. Itu juga ada penambahan surikawa ya mas? Ada surikawa di bawah belakang. bumper itu. Bener banget. Ya itu emang Kayak wajib ya itu ya. wajib kayaknya iya. Wajib. Itu perintilan sepele yang kalau menurut saya juga wajib gitu. Wajib dipasang di mobil-mobil atau apalagi yang culture Jepang-Jepangan kayak gini. Terus kita masuk ke bagian interior nih mas. Ini kan untuk umur segini tahun 86 berarti sampai sekarang itu 37. Iya, 37 tahun nih. Heeh. Tapi interiornya kalau kalian bisa lihat langsung di sini itu masih benar-benar fresh, masih benar-benar seger gitu. Udah diremajain atau emang aslinya mas? Kalau kebetulan yang ini full interior asli semua. Interior asli semua. Asli semua bawaan dari lahir pabriknya kayak gitu. Warna burgundi kayak gitu. Warna merah marun burgundi gitulah. Jadi kalau lihat interiornya ya emang pada saat itu ini mobil premium ya maksudnya. Iya, maksudnya Mobil premium. Jadi untuk interiornya emang dibikin senyaman mungkin, Mewah lah. semewah mungkin. Jadi desain joknya itu kayak sofa, terus ada wood panelnya gitu. Jadi emang kelihatan mahal banget ini mobil pada zamannya gitu. Nah untuk interior perubahannya apa mas? Kalau jok, red rim dan segala macam kan standar. Standar. Setir mas, tadi kayaknya lihat udah gantian. Kalau setir aku pakai Nardigara yang flat bottom. Oh iya. Berapain? Kalau nggak salah sekitar 13 ya. 13 sih. Kecil Kalau juga ya. Lumayan. Enggak ini mas, enggak kepikiran buat kayu. Pengen, cuman aku pengen yang true Shakotan atau Kaido Racer yang 10 inch. Oh, Pengen itu, tapi sampai sekarang masih belum nemu. kecil banget Kecil mas. banget emang. Apa enggak berat itu? Ayo bodo amat. Yang penting Jepang Ya, gitu. bener. Shift knob. Shift knob masih Sama. standar. Shift knob kemarin udah sempat mesen yang JDM ala-ala cuman belum nyampe. Ini modelnya kayak gimana? Yang tengahnya bunga, tengahnya isinya bunga. Clear. Clear, dalamnya ada bunganya. Oh iya itu Itu udah juga mesen cakep sih. Terus itu ada penambahan di boot persnelengnya, ada kain ada apa ya istilahnya itu ya? Aku sih ngomongnya cuman cover aja sih. cover ya. Karena cuman itu nutupin cover. aslinya ya. Nutupin aslinya. Itu juga custom. Enggak, kalau itu beli. Beli juga. Itu beli juga. Terus nambahin cup holder. Oh ya, cup holder. Ada cup holder di dashboard. Itu bisa buat minuman, rokok sama korek. Habis itu tak tambahin visualizer juga buat audio itu. Buat audio. Jadi kalau nyala ada bassnya kiri kanan. Itu kalau menurut saya benar-benar iya baru ngeliat pertama kali itu mas. Visualizer di mobil itu ya. Buat audio ya? Buat audio. Dia pure buat ya visualizer aja biar kayak pas ada beatnya, pas bassnya dia nyala kiri kanan gitu. Itu carinya susah. Ya susah gampang sih. Susah gampang. Kemarin kebetulan ketemunya di tempat yang jualan kayak new old stock gitulah. Berarti baru. Enggak, Dapetnya? kalau yang ini kebetulan bekas. Cuma masih fungsi. Fungsinya masih normal. Surikawa bulat juga ada. 2 berarti. Surikawa di Dua. mobil ini 2. Aslinya ada 3 cuma tak lepas satunya, agak keramaian. Kaido juga cukup banyak yang interiornya heboh. Jadi aku ngerasa walaupun dia barang baru tapi fungsinya tetap sama. Tapi emang iya kalau misal saya lihat Kaido di Jepang itu kayak cover dashboardnya dikasih yang ada warna-warni warna-warni gitu kan. terus ada kayak gandungan-gandungannya kayak gitu-gitu. Ada bulu-bulunya Ada bulu-bulunya. Mungkin kalau misal itu diterapin di sini kayaknya heboh bener sih. Iya, heboh Terlalu banget. heboh, gitu. Jadi makanya ya kalau kalem-kalem lah. kalem-kalem aja sih ya cukupan lah. Soalnya ini udah bawaannya udah bener-bener mewah gitu, mewah elit. Nah, sorry tadi ada gangguan teknis. Jadi kita pindah tempat dan pindah posisi. Kita lanjut masalah interior tadi. Untuk interior udah itu aja atau ada tempat lain? Interior itu aja sih. Terus mesin mas, apa yang dirubah atau masih standar full? Kalau mesin secara interior itu standar, yang tak ganti itu cuman filter udaranya jadi open filter. Oh, ganti filter udara. Jadi open filter karena filternya yang lama ini ya karet-karetnya udah berumur. Dan aku putuskan udahlah tak open filter aja. Biar lebih simpel aja. Tapi untuk keseluruhan mesin masih standar, ya? masih stok 2000 cc. Kode mesinnya apa? 1GE. 1GE. 2000 cc, 6 silinder. 6 silinder garis. 6 silinder. Boros nggak mas buat hari-harian ini? Iya kalau buat aku sih
biasa aja. Mungkin buat hari-harian bisa dibilang 17, 18 sekitar segitu. Mungkin kalau buat orang-orang yang mandingnya mobil modern ya boros banget. Ya iya. Cuman ya balik lagi sih. Ya dengan cc segitu, terus kemudian umur mobil juga udah lumayan berumur. Ya untuk konsumsi bahan bakar segitu masih wajar sih. Masih masuk akal lah. Masih nggak rewel sih nggak? Enggak rewel sama sekali. Soalnya bener-bener full. Kalau saya ketemu Mas Tommy ini bener ya lagi pakai mobilnya ini. Nggak yang lain lagi, pokoknya iki wae nandalan. Dan untuk mesin udah sih simple itu aja ya. Itu aja. Nah, ini kita ke bagian intinya, yaitu velg dan kaki-kaki. Untuk spek velgnya dulu nih Mas. Ini ngeri banget kalau saya lihat secara visual luarnya. Ini untuk speknya kayak gimana Mas? Kalau velg aku pakai dari brand ya, namanya Atara. Serinya Atara Pisang. Karena kebetulan Atara itu brand Malaysia ya. Untuk speknya dia lebar 10,5 rata. 10,5 rata? 10,5 inci rata. ET-nya minus 32. Hah? Minus 32? Minus 32. Jangan ngeri banget sih. Ya ini pertama kalinya saya dengar spek velg yang agresif. Ya iki 10,5 minus 32. Ring 15. Ring 15. Untuk ban depan? Ban depan untuk sekarang pakai akselerapi apa ya? PR. 19555. Oh, 19555. Ring 15. Untuk depan akselera. Untuk yang belakang? Belakang pakai Sampiro SX2. Sama juga. Sama ukurannya ya? Ukurannya 195/55. Cuman karena dia ban semi slick, secara diameter dia sedikit secara lebar lebih lebar dikit. Dibanding yang V. Untuk gapnya lebih banyak yang depan. Lebih banyak yang depan, iya. Ban semi slick ditarik. Cakep ya, begitulah. Boros. Apanya? Ban. Kalau buat aku pribadi enggak sih. Masih awet. Masih cukup banyak threadnya. Padahal ini yang belakang camber enggak sih? Yang belakang chambernya chamber auto. Jadi makin mobilnya makin pendek, makin chamber. Gitu. Per potong atau coilover? Kalau untuk sekarang jatuhnya per potong, tapi nggak per aslinya dipotong, jatuhnya custom kali ya. Jadi untuk pernya custom gitu. Soalnya kalau buat coilover, aku emang pengen nyari yang build buat Presida, tapi sampai sekarang belum ketemu. Tuh, mungkin ada tapi ya belum ketemu aja. Untuk sementara custom shock, custom per. Jadi nggak cuman potong per doang. Kan ini masih pakai kopel loh. Masih pakai. Itu lantai di atas kopel itu dipotong belum? Enggak, masih aslinya. Standar? Masih aslinya. Dan itu ruangnya masih jauh. Jauh banget. Ngat. Mungkin salah satu alasan juga kenapa platform GX71 ini Mark II gitu-gitu segala macam atau Crown dipakai buat syakotan kayak yang pendek banget. Karena emang banyak ruang. Paling bawah itu rangka. Paling bawah itu frame. Jadi frame terus knalpot baru kalter oli. Jadi paling bawah kalau sok biasanya kena frame-nya. Jadi kalter oli malah aman. Aman jauh. Kalter oli jauh tinggi. Padahal ini lagi posisi tinggi ya. Lagi tak tinggiin. Ini biasanya lebih pendek lagi. Tapi udah. Ya cukup lah seginilah. Ya lumayan. Enggak begitu merepotkan ya. Enggak sih. Enggak begitu merepotkan. Cuma paling repotnya karena mobilnya dimensi panjang. Jadi kalau lewat poli tidur itu radius miringnya harus ekstra ya. Agak banyak. Knuckle terus mangkokan itu enggak. Masih posisi standarnya. Paling kaki-kaki sama ini depan tak custom chamber plate. Kaki depan. Soalnya kaki-kaki depannya aslinya enggak bisa dicamber. Dan ini udah camber. Udah chamber. Minus berapa, Mas? Kalau derajatnya tuh mungkin 7 sekitar segitu. Ya, sekitar segitu ya. Sekitar 7 derajatan lah. Dan segitu. Cambernya untuk mobil ini tuh lebih miring yang depan. Ya ala-ala mobil-mobil drift lah. Ya ala-ala. Ya overall ini kalau saya bisa bilang ya ini Cressida paling cakep di Jogja. Yang bener-bener pure buat harian loh. Ya kalau kalian lihat mobil ini di jalan, ya itu emang lagi menjalankan aktivitas kesehariannya. Bener banget ya. Terima kasih banyak ya Mas Tommy. Sama-sama. Nanti kalau misal mungkin saya tertarik bangun si DX ya bisa tanya-tanya, menyusul lah, sharing-sharing lah ya. Bisa banget. Soalnya ya ini inspirasi juga buat si DX buat dibangun ala-ala sakotan kayak gitu tadi. Betul. Mungkin segini dulu video kali ini dari saya. Jangan lupa follow Instagramnya Mas Tommy di bawah sini.
Dan terima kasih bagi kalian yang udah nonton. Kalau kalian suka video ini jangan lupa tekan jempol ke atas. Kalau ada yang perlu tanyakan silahkan komen di bawah. Dan kalau kalian cocok dengan konten-konten yang saya buat, kalian bisa subscribe channel saya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Keep it terus and see ya. Ada yang butuh muffler? Waduh.